Oke, jadi merek mungkin teman-teman sudah paham ya, merek itu apa? Brand ya, merek ataupun brand itu identitas unik yang membedakan produk atau jasa. Ya, kalau teman-teman lihat produk air mineral ya, itu ada mereknya berbagai macam, ada Li Mineral, Aqua misalnya ya, Sanford ya kalau yang di Batam ya. Itu ada merek-merek tentu. Tentu untuk membedakan minuman itu pasti kita lihat dari mereknya. Ya dia sama-sama air mineral ya kemasan. Anggap saja kemasannya 300 mili. Dan itu setiap kemasannya ya bentuknya sama, putih ya. Botol punya botol dan ada air ya, bening gitu ya, air putih. Namun yang membedakannya itu adalah pasti mereknya ya, identitas ataupun eh, brand ya. Berarti identitas unik yang membedakan produk. Jadi sebenarnya merek itu adalah identitas unik yang membedakan produk atau jasa. Ini punyanya Aqua, ini punyanya Di Mineral, ini punyanya Sanford gitu ya. Jadi merek yang kuat membangun kepercayaan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif. Jadi penting kalau kita harus bisa membangun merek itu ya supaya dikenal oleh orang ataupun dikenal oleh pelanggan. Ya, oke. Jadi orang-orang sudah percaya ya kalau kita beli minumannya mereknya Aqua pasti sudah bagus kualitasnya misalnya. Ataupun kalau kita beli smartphone ya mereknya itu Samsung ya, Apple ataupun merek-merek lainnya pasti sudah berkualitas. Tetapi ada tiba-tiba ada merek yang strawberry misalnya ya atau yang lain-lain ya mungkin belum tentu bisa di benak konsumen itu belum tentu percaya dengan produk itu. Tetapi kalau produk-produk yang sudah kuat ya, itu biasanya pasti mereka memiliki kepercayaan yang kuat ya, bisa membangun loyalitas dan keunggulan kompetitif. Ya, kalau saya bicara tentang Aqua ya pasti teman-teman sudah ingat, sudah pasti pada kenal semua ya. Pasti itu langsung di benaknya itu adalah air mineral. Itulah bagaimana suatu merek itu kuat untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang karakteristik merek yang kuat. Ya, kalau merek yang kuat itu seperti apa karakternya? Yang pertama mudah dikenali. Ya, kita mudah kenal dengan merek itu, namanya, logonya, warnanya, slogannya. Ya, misalnya merek satu platform, misalnya Gojek itu ya. Namanya Gojek, logonya misalnya ada motor gitu ya, logonya hijau helm ya, yang biasa dipakai di helmnya itu warnanya hijau misalnya, dan slogannya pun juga kita bisa kenal. Jadi karakteristik merek yang kuat itu mudah dikenali. Yang kedua, konsisten dalam kualitas dan komunikasi ya. Kualitasnya konsisten ya, mereka tetap memberikan kualitas yang sama. Selanjutnya, mereka juga aktif dalam komunikasi yaitu pemasaran apakah di media cetak, media digital, dan media online dan sebagainya. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan pelanggan ya. Yang keempat, mempunyai nilai emosional hubungan dengan pelanggan. Ini adalah ciri-ciri karakteristik merek yang kuat. Oke, jadi bagaimana membentuk merek yang kuat? Tentu ada faktor pembentuknya. Yang pertama, kualitas produk atau jasa. Ya, sesuai dengan janji mereknya. Dan mungkin kita harus memberikan kualitas yang sesuai dengan apa yang kita janjikan gitu ya. Kualitas produknya, kalau satu produk yang berkualitas ya pasti mereka nanti menjadi merek yang kuat gitu ya. Selanjutnya citra dan reputasi. Ya, citra dan reputasinya itu bagaimana mereka bisa menjadikan persepsi positif pelanggan ya. Pelanggan berpikiran ya positif terhadap merek tersebut ya, ataupun merek tersebut diingatan pelanggan adalah merek yang positif. Selanjutnya komunikasi efektif berupa iklan, media sosial, dan promosi. Biasanya merek yang kuat, merek-merek yang terkenal pasti aktif dalam iklan ya, apakah itu di media televisi, media sosial, ataupun promosi supaya mereka mereknya itu dikenal luas ataupun bisa kuat gitu ya. Selanjutnya dari pengalaman pelanggan
Ya, kalau pengalaman pelanggan, layanan yang dirasakan itu memuaskan, ya tentu saja merek itu pasti akan kuat gitu ya. Inilah cara-cara ataupun faktor-faktor yang bisa membentuk merek yang kuat. Selanjutnya, strategi membangun merek yang kuat yaitu brand positioning, menempatkan merek di benak konsumen. Ya, tadi kita bicara tentang kalau kita bicara tentang Aqua, maka teman-teman masih ingat itu adalah merek minuman ya. Jadi langsung ingat saja. Jadi brand positioning itu bagaimana supaya merek kita itu diingat di benak konsumen. Apakah caranya? Ya, strategi yang digunakan adalah CRM sebenarnya. Kenapa teman-teman belajar CRM? Itu supaya bisa membangun salah satu efeknya adalah membangun merek gitu ya. Kalau CRM itu bisa dilakukan dengan maksimal ya maka merek kita bisa kuat ataupun brand itu bisa melekat di benak konsumen. Oke, selanjutnya brand identity itu identitas dari merek berupa desain logo, warna, tagline-nya ya. Jadi kalau untuk hal ini ya identitas merek itu logo dan sebagainya itu ya kalau teman-teman lihat mungkin pernah baca ya untuk membuat suatu logo perusahaan terkenal ya tentu memerlukan biaya yang sangat mahal bahkan sampai miliaran. Oke, hanya untuk logo saja. Padahal logonya kalau kita lihat hanyalah sederhana saja kalau dilihat oleh sekilas ya kita lihat padahal sebenarnya untuk membuat logo itu biayanya cukup sangat mahal ya. Oke, sebenarnya kalau untuk yang profesional gitu ya. Memulai dari desain logonya, warnanya, semuanya itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari pelanggan misalnya ya, supaya merek itu bisa gampang diingat ya, gampang diingat orang, gampang dipahami ya, dan sebagainya, mudah dilihat, mudah dilirik dan sebagainya ya, itu salah satu bentuk dari brand identity. Selanjutnya brand communication yaitu promosi konsisten dan kreatif. Bagaimana merek itu bisa dikomunikasikan kepada pelanggan melalui promosi-promosi yang konsisten dan kreatif. Oke, bisa dikatakan kalau promosinya hanya sekali, dua kali, ya tentu tidak konsisten. Jadi konsisten itu ada jadwal waktu tertentu. Jadi kita harus mempromosikan brand kita itu dalam waktu-waktu tertentu yang mungkin secara rutin ya. Apakah sekali, dua kali, tiga kali seminggu kita promosi ya. Tapi setiap minggu kita tetap melakukan promosi tiga kali misalnya. Kalau kita bisa konsisten dalam komunikasi tadi, maka brand kita bisa kuat gitu ya. Selanjutnya customer engagement yaitu interaksi aktif dengan pelanggan. Ya, bagaimana suatu brand ataupun merek itu berinteraksi, apakah itu melalui media sosial ya, apakah itu melalui platform e-commerce dan sebagainya. Selanjutnya brand loyalty menjaga kepuasan agar pelanggan setia. Ya, bagaimana kita tetap menjaga kepuasan supaya pelanggan itu tetap setia. Ya tadi ada ceritanya kalau ada pelanggan yang CLP-nya tinggi tetapi mereka sering melakukan komplain ya, itu salah satu bentuk eh, kita tidak bisa menjaga kepuasan pelanggan. Ya kalau kita bisa menjaga kepuasan pelanggan tadi, maka pelanggan yang nilai CLV-nya tinggi itu tidak akan komplain gitu ya. Maka jika jika hal ini bisa terjadi, maka brand itu bisa loyal ya. Kita bisa membangun brand loyalty sehingga merek kita jadi kuat gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan strategi membangun merek yang kuat. Oke, di sini bagaimana peranan hubungan pelanggan dalam merek. Hubungan baik menciptakan pengalaman yang positif. Jadi sebenarnya kalau untuk ini yang tadi saya sampaikan, CRM di sini adalah untuk membangun merek ya. Salah satu bentuk dari CRM ataupun fungsi dari CRM itu adalah membangun merek. Dari mana merek itu bisa dibangun? Ya, dari hubungan baik yang kita ciptakan ya, melalui pengalaman positif yang didapatkan oleh pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu loyal, maka dia bisa menjadi promotor merek. Ya, mereka bisa menjadi tenaga pemasaran ataupun pemasaran secara sukarela mengajak orang-orang ataupun relasinya, orang-orang terdekatnya untuk membeli produk tersebut. Belilah produk ini, merek ini gitu ya. Jadi brand itu sehingga bisa lebih dikenal luas.
Jadi merek yang kuat sama dengan hasil dari kepercayaan jangka panjang. Ya, seseorang pasti akan percaya dengan produk yang sudah konsisten ya, kepuasannya tetap sama ya. Oke, jadi itulah ya, peranan hubungan pelanggan. Kalau teman-teman bicara kenapa kita bicara merek ya, padahal kita belajarnya manajemen hubungan pelanggan. Ini ada hubungannya sebenarnya ya. Hubungan dalam peranan ini adalah untuk memperkuat merek. Oke, contoh merek yang kuat misalnya Apple, inovasi dan gaya hidup gitu ya. Dia punya inovasi dan gaya hidup. Awalnya yang menggunakan smartphone ya, dulu yang awalnya BlackBerry, Apple itu terkenal dengan inovasi-inovasi produknya. Ya pada tahun-tahun dulu ya, tapi sekarang kayaknya sepertinya inovasinya sangatlah minim ya. Banyak yang dikeluhkan oleh pelanggan ataupun konsumen itu terkait inovasinya mungkin tidak terlalu banyak sekarang ya pada saat awal-awal dulu yang masih ada era Steve Jobs mungkin teman-teman pernah dengar pendiri ya Apple itu adalah Steve Jobs yang menciptakan ya formula tentang Android yang pertama kali yang muncul sistem layar sentuh yang awalnya dulu mungkin masih zaman-zaman Nokia ya ataupun BlackBerry kita teman-teman masih ada atau waktu itu ya di zaman dulu itu ada yang namanya BlackBerry ya mungkin zaman 2000-an awal dan ya setelah adanya Nokia dan muncullah sistem yang namanya layar sentuh yang mungkin teman-teman kenal sekarang ini yang mungkin tombolnya dulu manual ya tombol-tombol itu masih berupa manual sekarang sudah ada layar sentuh itu yang berinovasi adalah Apple maka mereka punya modal ya oke seperti itu ya oke jadi merek mereka itu sangat kuat di ingatan konsumen ya mereka punya inovasi produk dan terkait juga dengan gaya hidup yang mungkin terkesan eh, bagus ya untuk modern ya gaya hidup modern yang mungkin disukai oleh kalangan pelanggan. Selanjutnya contohnya adalah Coca-Cola, konsistensi dan ikatan emosional ya. Mungkin mereka membangun dari konsistensi rasa ataupun hal-hal yang mungkin dari waktu ke waktu tetap sama ya. Selanjutnya Gojek atau Grab relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Oke, karena kebutuhan masyarakat akan efektivitas ya dan kecepatan ya untuk distribusi ataupun tentang terkait akses dan sebagainya ya untuk itu ada mereka hadir ya untuk transportasi. Oke, jadi hubungan emosional pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan emosional dengan pelanggan. Hubungan emosional itu sama dengan keterikatan psikologis antara pelanggan dan merek. Ya lebih dari sekedar transaksi menciptakan ikatan rasa percaya, nyaman dan bangga. Oke, jadi bagaimana supaya kita ya brand itu bisa menjadikan pelanggan itu bangga ya, nyaman dan percaya menggunakan brand kita. Itulah salah satu tekniknya adalah kita harus bisa membangun hubungan emosional. Itu keterikatan psikologis antara pelanggan dan merek ya. Hubungan emosional itu bisa didapatkan kalau kita bisa memaksimalkan nilai pelanggan ya. Kita memaksimalkan nilai pelanggan dan akhirnya pelanggan itu merasa bangga ya menggunakan produk merek tertentu ya. Mungkin ada di sini teman-teman yang bangga menggunakan suatu brand. Itu salah satu hal yang mungkin teman-teman rasakan ya sebagai pelanggan ya. Mereka bisa membangun hubungan emosional. Berarti teman-teman sudah terikat ya, keterikatan psikologis ya dengan brand tadi. Sehingga teman-teman secara psikologis nyaman, percaya, dan bangga. Oke, itulah yang disebut dengan hubungan emosional. Cara membangun hubungan emosional melalui personalisasi layanan. Menyapa nama pelanggan, mengenali preferensinya, bisa juga dengan storytelling merek, kisah merek yang inspiratif dan relevan, bisa juga dari pengalaman positif, misalnya layanan cepat, ramah, dan konsisten, dan bisa juga dalam keterlibatan sosial. Merek itu peduli pada isu sosial dan lingkungan.
Inilah yang bisa menciptakan, membangun hubungan emosional. Bisa juga ya, contohnya brand yang sudah kuat, yang punya posisi yang kuat, tetapi hubungan emosionalnya malah hancur gitu ya, ataupun malah putus ya hubungan emosionalnya dengan pelanggan. Itu dikarenakan mereka terlibat dengan isu-isu sosial. Ya contohnya brand Starbucks ya. Teman-teman pernah dengar kalau Starbucks itu eh, mendukung Israel ya untuk perang gitu ya dengan Palestina, sehingga itu kalau kita beli produknya sama saja kita mendukung Israel dalam menjajah Palestina, melakukan genosida ataupun kita pro ke Israel. Dan muncullah istilah boykot. Ya mungkin teman-teman pernah dengar boykot ya, boykot produk, sehingga hal ini merek yang tadi awalnya kuat ya malah bisa saja hubungan emosionalnya hancur ya gara-gara keterlibatan isu sosial. Ya, ini salah satu bentuk yang mungkin harus bisa diatasi oleh brand tadi. Bagaimana caranya? Ya, mereka harus bisa meyakinkan kembali pelanggannya bahwa mereka memang tidak terlibat, misalnya ya. Oke, itu ya materi kita. Ada pertanyaan? Pak, saya mau Saya bertanya, Pak, Pak. Oke, Fikri, silakan. saya mau tanya Ada Pak. dua ya. Jika Fikri ada dua ya, silakan mana gini dulu. Pak, jika ada startup di bidang e-commerce, startup baru, Ya, kira-kira tuh faktor pembentuk merek apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu agar mereka bisa bersaing dengan Shopee dan Tokopedia? startup e-commerce baru ya. Iya Pak. Oke. Jika ada startup e-commerce baru, maka apa yang mereka perlukan untuk bersaing ya dengan brand-brand yang besar ya. Berarti strateginya ya sebenarnya kalau untuk startup ya mungkin kalau kita bicara tentang startup e-commerce ya tentu banyak ya, Tokopedia, Lazada, Shopee ya. Kalau di eh, luar itu ada Alibaba, ada juga Amazon ya. Tentu kalau untuk bersaing dengan pelanggan baru ya berarti kita tadi yang awalnya tentu kita cari segmentasinya dulu ya. Segmentasinya maka kita lihat demografi kah atau eh, geografisnya kah, secara geografi maka kita buat startup itu di mana gitu ya. Jadi peran kita itu adalah berada di misalnya di startup yang ada hanya di Kota Batam. Jadi itu bisa saja kita bersaing ya kalau kita menggunakan startup yang secara geografis. Tapi kalau kita bicara tentang nasional ya tentu belum tentu bisa menjangkau keseluruhan kalau kita baru. Jadi bagaimana cara kita membangun suatu brand ya memang membutuhkan biaya yang besar ya, cukup besar kalau cakupannya luas ya. Berarti biaya promosinya juga cukup besar dan kita juga harus bisa dikenal luas oleh orang-orang. Kita punya startup baru gitu ya supaya orang-orang mendownload aplikasi kita. Jadi sebenarnya untuk membangun suatu brand ya mereka harus punya yang namanya kita harus identifikasi dulu segmentasi tadi. Setelah kita segmentasi maka kita perlu lakukan promosi gitu ya. Biasanya kita harus munculkan iklan-iklan di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Itu salah satu bentuk supaya brand kita dilihat orang ya. Caranya yaitu memang harus gencar untuk melakukan kampanye kalau kita baru. Dan untuk setelah kita diketahui oleh orang, maka untuk supaya bisa bersaing dengan brand-brand besar ya, maka kita berikan promosi-promosi yang mungkin tidak ada di brand tersebut ya. Misalnya gratis ongkir ya untuk awal-awal ya berarti kita coba promosi yang mungkin agak memerlukan biaya yang besar. Ya biasanya seperti itu ya untuk platform e-commerce itu supaya dikenal orang. Setelah dikenal orang maka mereka baru bisa kembali dengan sesuai dengan strategi yang tepat ya. Kalau brandnya sudah dikenal mungkin mereka tidak perlu lagi melakukan promosi. Mungkin di promosi di bagian-bagian tertentu saja. Jadi itu salah satu langkah-langkah yang mungkin dilakukan supaya kita bisa bersaing dengan brand besar ya seperti Shopee ataupun Tokopedia kalau yang ada di Indonesia.
Sebenarnya ada peluang besar ya, contohnya kalau teman-teman ingin buat buka e-commerce ya, e-commerce khusus di kota Batam. Ya, teman-teman pernah dengar kalau kita eh, kawasan bebas pajak ya, kalau kita menjual produk ke luar kota Batam maka akan dikenakan pajak misalnya. Dan tentu kita tidak bisa menjual produk di Shopee dan sebagainya. Orang-orang yang di Batam hanya menjual di kawasan kota di pulau ini saja gitu ya. Untuk keluar kota ya maka mereka akan dikenakan biaya pajak. Maka diperlukan suatu e-commerce gitu ya, e-commerce untuk bisa bersaing ya. Maka di sini di Kota Batam maka ada e-commerce tersendiri yang mungkin bisa menjual produk di keluar gitu ya dengan harga yang lebih murah tentunya. Ini adalah salah satu langkah yang untuk mengatasi persaingan e-commerce tadi. Ya, mungkin Shopee tidak bisa memberikan harga yang lebih murah karena kita mungkin dibebaskan pajak ya. Tentu kita lebih murah harganya ya kalau kita keluar gitu ya. Kalau bisa buat kebijakan seperti itu, e-commerce yang khusus seperti itu, maka bisa saja e-commerce kita bisa bersaing dengan Shopee ataupun Tokopedia dan lain sebagainya. Itu ya cara-cara yang dilakukan supaya kita bisa bersaing dengan platform lain gitu ya. Jadi cari nilai apa yang mereka tidak punya. Misalnya nilai kualitasnya, nilai harganya, nilai prosesnya mereka mungkin tidak punya atau mereka lemah di sana, maka eh, kita isi nilai yang lemah tadi supaya kita bisa unggul dalam bersaing. Oke, begitu ya. Eh, ini tadi ntar saya catat dulu ya. Tadi ada Fikri juga dua orang ya. Iya Fikri. Pak, Oke, tadi. saya Pak, Oke, ada lagi. Fikri, silakan. saya Pak mau bertanya Pak. Ya, Tapi maaf sebelumnya pertanyaan saya terkait dengan segmentasi pelanggan yang sebelumnya udah Bapak jelasin tadi. Jadi oke. kan kalau misalnya ada pelanggan nih yang jarang memesan, tapi sekali memesan mereka bernilai tinggi gitu. Contohnya misalnya kayak jasa perjalanan wisata umroh nih Pak. Nah, mereka ini jarang memesan, tapi ketika memesan mereka memilih yang paket premium atau bisa dibilang layanannya itu bernilai tinggi. Nah, bahkan seperti artis-artis pun mereka tidak terlalu memperhatikan diskon gitu kan, Pak. Nah, kalau misalnya ada kondisi pelanggan yang seperti ini, mereka jarang memesan, tetapi sekali memesan mereka memilih memilih produk atau layanan yang bernilai tinggi, itu masuk penamaan segmentasi apa, Pak? Oke. Berarti pertanyaannya terkait dengan materi segmentasi tadi ya. Jadi segmentasi itu ada perilaku musiman ya. Mungkin dalam hal ini ya berarti kita tidak kita bisa lihat bahwa perilaku berarti dalam hal perilaku biasanya segmentasinya bisa kita lihat. Jadi ada pelanggan yang perilakunya hanya membeli ya misalnya artis tadi ya. Di kalangan artis mereka tidak lihat harga yang lain dan langsung saja dia membeli yang premium ya, paket yang premium. Ya, itu salah satu bentuk segmentasi dari segi perilaku ya. Oke, dari perilaku ini mungkin teman-teman bisa lihat perilaku seseorang ya. Apakah mereka melakukan pembelian itu tanpa adanya promo ya, atau memang mereka memang suka membeli ya tanpa lihat promo dan sebagainya. Oke, jadi kalau untuk melihat segmentasi ya bisa dari segi beberapa hal ya. Tentunya dalam hal ini yang lebih bisa terlihat adalah perilaku dari konsumen gitu ya. Walaupun mereka hanya satu kali membeli, tapi membeli dengan produk yang mahal ataupun dengan yang membeli dengan biaya yang tinggi gitu ya. Maka segmentasi seperti ini bisa saja kita eh, lihat ya, fokus kita itu seperti apa. Apakah memang kita fokus mencari orang-orang yang memiliki perilaku yang sama atau memang pasar kita itu memang orang-orang yang tertarik dengan promo gitu ya. Oke, jadi ada kalanya kalau kita menggunakan misalnya kalau kita punya jasa umroh ya berarti kita buat jasa umrah eksklusif gitu ya dengan paket premium. Jadi memang orang-orang tertentu yang akan menjadi segmentasi pasar kita.
Ya tentunya orang-orang yang mungkin tidak melihat, memandang eh, produk itu dari segi harga ataupun harga murahnya ya, tetapi mereka mungkin melihat dari segi kualitasnya. Ya mungkin kalau kita pergi dengan kualitas yang premium ya maka pesawatnya ataupun tiket pesawatnya juga yang premium, yang VIP. Begitupun dengan hotel yang disediakan, makanan yang disediakan juga VIP. Jadi itulah yang dinamakan dengan segmentasi ya. Maka segmentasi yang di sini yang tepatnya adalah perilaku. Begitu ya. Oke, Berarti gimana Pak, Fikri? masuk penamaan jenis segmentasi yang mana Pak? Yang di perilaku itu. Soalnya tadi kan Bapak ada jelasin penamaan segmentasinya gitu Pak di materi segmentasi itu. Kayak high value, terus yang low value gitu Pak. Oke, coba kita buka lagi ya supaya lebih paham. Iya, masuk penamaan yang mana tuh Pak? Segmentasi ya, kita masuk lagi ke segmentasi. Oke, tadi ya, kalau masuk segmentasinya, kayak ini, yang dari segmentasi Nah ini itu ya. Pak, yang nama segmen ya. Oke, berarti mereka masukkan high value ya, sering beli, tapi ini jarang beli begitu. Kalau jarang beli berarti new high potential customer. Kecuali mereka sering menggunakan jasa kita, berarti masuknya high value. Oke, kalau neo high potensial berarti mereka punya potensi tinggi gitu ya. Mereka baru bergabung ataupun mereka baru melakukan pembelian sekali gitu ya. Jadi ini masuknya ke dalam new high potensial. Karena mereka tidak peduli dengan harga, maka ini nama segmen price sensitive ini tidak cocok ya untuk mereka. Oke, kecuali mereka membeli ataupun melakukan eh, memilih paket itu berdasarkan diskon ataupun harga, maka itu disebut dengan price sensitive. Sedangkan kalau dalam segmen ini, kalau high value berarti mereka sering beli ataupun nilainya mungkin tinggi ataupun loyal ya. Ya bisa dikatakan kalau nilainya itu melebihi sering belinya, mungkin harganya sangat tinggi ya itu bisa high value. Tapi kalau di sini bisa juga dikatakan new high potensial. Ya bisa saja mereka menjadi pelanggan potensial ya. Ya, untuk sekarang mungkin mereka hanya satu kali membeli ya, tentu kalau kita bisa memanfaatkan strategi yang tepat ya, bisa saja mereka akan melakukan pembelian selanjutnya. Karena kan untuk umrah ataupun ibadah itu mereka ya mungkin tidak setiap hari gitu ya, ataupun setiap bulan. Mungkin hanya beberapa bulan ya, atau berapa kali gitu dalam setahun gitu ya. Kalau untuk paket perjalanan misalnya ya wisata karena kesibukan orang ya pasti ada kesibukan ya tentu sehingga kalau untuk jasa layanan tadi ya jasa layanan umrah dan sebagainya itu pasti ada di waktu-waktu tertentu ya mungkin kita bisa ukur ya berapa kali dalam setahun dalam 5 tahun seseorang itu menggunakan jasa kita ya kalau sharing dan nilainya tinggi maka dimasukkan ke dalam kategori segmen high value ya. Tapi kalau mereka baru bergabung, baru sekali menggunakan jasa, itu masuknya adalah new high potential. Oke, seperti itu ya. Kasih ya Pak atas Oke, duluan. Izin oke. bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Silakan, Raihan. Oke, ada dua ya. Silakan Raihan dulu. Terkait materi Bapak yang terakhir, Pak, strategi membangun merek. Oke, bagaimana Raihan? Jadi ini konteksnya itu UMKM, Pak. Ada beberapa UMKM yang memilih untuk membangun merek atau brandingnya itu dengan nama yang KW atau meniru nama merek yang udah terkenal gitu, Pak. Misal contohnya seperti meniru sepatu Nike atau ayam KFC yang 8 ribuan gitu, Pak. Nah, Oke, apakah itu termasuk strategi yang baik pada UMKM atau malah menjadi buruk? Karena bakal selalu terikat dengan kata KW ini, Pak. Itu, Pak. oke. Terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Ya mungkin cukup menarik ya karena ya sering kita jumpai yang KW ya gitu ya. Yang KW harga kaki lima. Biasanya barang-barang yang mungkin brand yang terkenal yang harganya bintang 5 mungkin ya. Tapi ini lebih ya rasanya mungkin dianggap misalnya ada iklannya ya. Walaupun memang harganya kaki lima tapi rasanya sama sama halnya dengan
merek yang terkenal, yang mahal, ya ataupun merek yang ditiru. Oke, jadi seperti itu ya. Sebenarnya strategi yang mereka gunakan itu ya mungkin salah satu bentuk supaya brand mereka tuh terkenal gitu ya. Dikenal orang walaupun memang ada plesetannya ataupun ada perbedaan kata-katanya gitu ya. Ya, supaya orang-orang lebih kenal merek tadi. Ya, sebenarnya untuk apakah memang bagus atau tidak dilakukan seperti itu ya karena nanti kesannya itu adalah KW. Sebenarnya tidak masalah jika segmentasi pasarnya adalah orang-orang dengan harga yang mungkin memiliki daya beli yang mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi bisa menikmati rasanya makan ayam goreng, misalnya ayam goreng yang lebih mahal gitu ya. Mungkin untuk kalangan menengah ke bawah misalnya atau kalangan biasa. Jadi sesuai dengan target pasarnya. Kalau target pasarnya itu adalah orang-orang biasa ya pasti akan efektif gitu ya strategi yang mereka gunakan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu gitu ya, mereka jarang makan ayam gitu ya, ataupun jarang menggunakan produk-produk olahraga yang mahal gitu ya, tapi mereka ingin menikmati ya setidaknya merasakan yang bagaimana kemiripan ya, walaupun sebenarnya tidak mirip betul-betul mirip, tapi bagaimana mereka bisa merasakan pengalaman yang sama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan daya beli yang tinggi gitu ya. Sehingga hal inilah yang memunculkan ide-ide bagi UMKM ya untuk menciptakan brand-brand yang meniru brand-brand terkenal ya dengan produk yang sama tapi mungkin dengan harga yang lebih murah gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya untuk strategi tersebut. Karena yang target pasarnya bukan orang-orang kaya gitu ya, ataupun orang-orang yang sudah loyal terhadap merek yang ditiru. Kalau orang-orang yang loyal terhadap merek yang ditiru, maka mereka tidak akan mau membeli produk KW tersebut. Pasti mereka sering membeli produk yang mereka ingin yang tidak ditiru tadi ya. Tapi kalau produknya yang sudah ditiru, biasanya akan dipilih oleh orang-orang yang memang tidak terjangkau untuk produk aslinya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Raihan. Tadi satu lagi ya, dah Ya, saya Pak, safety, silakan. dalam materi terakhir Bapak disebutkan bahwa hubungan emosional dengan pelanggan itu lebih dari sekedar transaksi. Nah, karena ada rasa percaya nyaman yang terbangun. Nah, kalau begitu, apa ukuran atau indikator yang bisa dipakai sebuah perusahaan untuk melihat apakah mereka sudah berhasil dalam membangun ikatan emosional mereka tersebut dengan pelanggan? Oke, indikator yang bisa dilihat untuk melihat hubungan emosional ya dengan pelanggan itu sudah terjalin dengan baik. Salah satunya indikatornya mungkin teman-teman bisa lihat apakah pelanggan tersebut bisa ya menjadi tenaga pemasaran ya secara sukarela mengajak brand-brand ya ataupun bisa memberi brand-brand tertentu orang-orang tertentu untuk memakai brand tersebut gitu ya. Mereka biasanya kalau orang yang loyal bagaimana mereka akan percaya diri dengan produk itu, merasa percaya pasti mereka memamerkan ya produknya ataupun mengajak orang-orang juga untuk memakai produk yang sama. Jadi indikator sebagai pengukur dari seseorang itu eh, terjalin hubungan yang ikatan emosionalnya kuat atau tidak itu berdasarkan tadi ya perilaku dari pelanggan kita ya perilakunya apakah bisa dari mulut ke mulut ataupun dari pemasaran secara sukarela misalnya ya. Dan salah satu hal lainnya yang bisa menjadi indikator adalah tingkat loyalitasnya ya. Berarti tingkat loyalitas itu bisa diukur juga dengan ini ya, seseorang itu loyal atau tidak. Ya, berarti bisa diukur dari ini gabungan metrik loyalitas frekuensi nilai dan rekomendasi ya termasuk dari mereka merekomendasikan produk kita ya ataupun brand tadi direkomendasikan kepada orang lain itu juga bagian dari customer loyalty index gitu ya.
Oke, kalau dari kepuasan ya bisa juga kita lihat skor kepuasan. Kita bisa langsung survei dan bisa melakukan eh, melihat skor kepuasan pelanggan itu seperti apa. Kalau kepuasannya semakin tinggi, maka dikatakan bahwa mereka senang dengan produk kita, ya. Kalau istilahnya senang berarti mereka loyal, ya, loyal dan juga brand kita itu bisa menjadi eh, pasti secara tidak langsung brand kita itu sudah terikat ya dengan emosionalnya. Ya, seseorang yang senang dengan produk itu ya tentu saja perasaan senang itu adalah emosional. Jadi apapun perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang memikat ya ataupun mengikat brand tadi itu dikatakan hubungan yang emosional, ya, baik itu merasa senang, merasa bangga, percaya, ya, itu adalah salah satu bentuk supaya kita bisa mengukur. Jadi sebenarnya simpel saja untuk mengukur seseorang itu sudah terjalin emosionalnya adalah ketika mereka senang menggunakan produk kita, ya, mereka senang dengan percaya dengan merekomendasikan kepada orang lain, itu salah satu bentuk hal yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Semakin sering mereka menggunakan produk yang kita tawarkan ya, semakin sering mereka membeli, semakin sering mereka berkomentar di media sosial, semakin sering mereka memberikan rating yang tinggi gitu ya. Itu salah satu bentuk hal-hal yang mungkin bisa menjadi indikator dalam kita mengukur apakah seseorang itu sudah terikat secara emosional dengan brand kita atau tidak. Gitu ya. Terima Begitu kasih, Septi. Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Saya, Pak. Oke, Dira, silakan. Tadi kan Bapak juga sempat membahas tentang bagaimana strategi membangun merek ya kan Pak dalam perusahaan. Kalau misalkan seandainya nih sebuah perusahaan memiliki merek tapi udah tidak dilirik lagi nih oleh pelanggannya. Apakah solusi dengan rebranding itu menjadi solusi yang tepat atau tidak ya Pak? Atau malah bikin identitas perusahaan itu menjadi hilang mereknya? Oke, jadi jika perusahaan itu tidak dilirik lagi, mereka membuat rebranding ya, ataupun membuat brand baru gitu ya. Oke, jadi oke, Dira ya. Jadi sebenarnya identitas suatu merek itu ya tentu ada hal-hal yang mungkin mengakibatkan suatu merek itu mungkin tidak dikenal orang lagi gitu ya, atau brand mereka sudah redup. Ya tentu untuk membangun suatu brand lagi mereka mungkin mencari strategi. Strateginya adalah rebranding ataupun membuat brand baru gitu ya. Ya sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang kita lihat ya. Banyak suatu brand yang mengubah brandnya supaya bisa mencapai lagi yang namanya pelanggannya bisa kembali ya, datang kembali gitu ya. Ya, tetapi hal ini efektif atau tidak, ya tentu berdasarkan nilai yang ditawarkan. Kalau setelah kita berubah brandnya supaya orang-orang mengingat brand kita baru ya, tentunya kalau kita bisa memberikan nilai yang memuaskan, ya tentu brand kita masih bisa menarik pelanggan. Tetapi kalau brand tersebut hanya mengubah brand saja, tetapi nilai yang kita berikan tetap sama dengan yang sebelumnya, tentu hal ini tidak efektif, gitu ya. Maka tidak akan efektif dengan hanya mengubah brand saja. Tapi sebenarnya yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai pelanggan, gitu ya. Kalau brandnya tadi tetap nilainya sama dengan sebelumnya ya percuma saja kalau kita ciptakan brand baru gitu ya. Kita rebranding brand lama, kita ganti logonya ataupun kita ubah gitu ya. Tapi nilai yang kita berikan itu akan sama dengan nilai sebelumnya, maka itu tetap akan mengecewakan pelanggan. Ya, itu tidak akan menarik pelanggan dan juga paling pelanggan itu akan datang penasaran, ya paling setidaknya mencoba dan akhirnya tidak akan kembali lagi menjadi pelanggan, gitu ya. Tapi strateginya seseorang itu kenapa mengubah brand itu tidak didasari dari karena mereka redup gitu ya, tapi mereka ingin melakukan inovasi. Biasanya seperti itu ya. Kebanyakan brand mengubah brandingnya ingin menciptakan nilai baru gitu ya. Karena nilai baru yang mereka buat ataupun inovasi yang mereka mau buat itu dicerminkan dalam brand mereka tadi ya. Dibuat dalam bentuk
brand ataupun logo ya yang mencerminkan identitas perusahaannya yang baru gitu ya, ataupun nilai yang mereka tawarkan yang lebih eh, upgrade ataupun lebih inovasi ataupun ada perubahan. Ya, tidak hanya brand saja. Jadi kalau untuk efektivitasnya, jadi brand itu tidak perlu kita ganti ya. Yang penting itu adalah nilainya ya. Kecuali kalau teman-teman ya punya brand tetapi brandnya itu nggak ganti produk gitu ya, ganti layanan. Tentu kita ganti juga brandnya. Itu ya tidak masalah ya, seperti itu. Tapi kalau nilai yang tetap kita berikan itu akan sama ya, hal ini tidak akan memberikan keuntungan yang berarti bagi perusahaan tersebut. Oke, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, untuk tugas keempat sebenarnya tidak perlu tugas ya untuk teman-teman, tapi diharapkan saja untuk membaca buku. Saya tidak akan memberikan tugas, tetapi untuk eh, kemarin saya rapat dengan koordinator ya, koordinator mata kuliah Ibu Sinta dan tim teaching dari mata kuliah CLM. Itu untuk logistik perdagangan internasional khususnya semester 3 itu teman-teman akan mengerjakan PBL ya. Jadi PBL yang akan dikerjakan itu sebenarnya terkait kami sudah putuskan itu terkait strategi CRM. Jadi teman-teman merancang suatu strategi manajemen hubungan pelanggan ya terkait mungkin objeknya ataupun mitra yang teman-teman dampingi ya. Tapi yang menjadi acuannya adalah buku. Jadi ada buku yang kita pakai gitu ya. Mungkin akan saya lihatkan bukunya supaya teman-teman bisa tahu. Bukunya sudah ada di learning teman-teman. Silakan dibuka learningnya. Itu ada materi e-book ya, manajemen hubungan pelanggan. Ada buku tahun 2018 ya. Ini. Jadi silakan teman-teman buka. Ini yang disampaikan pesan dari Ibu Sinta selaku koordinator mata kuliah eh, manajemen hubungan pelanggan itu meminta supaya untuk PBL teman-teman di setiap kelas itu adalah tugasnya sekarang ini adalah bagaimana teman-teman membaca ya. Silakan baca dan pahami buku ini. Ya, di buku ini sebenarnya ada langkah-langkah yang mungkin teman-teman bisa terapkan ya. Kita buka dulu. Dia ada langkah-langkahnya. Strategi CRM. Di sini sudah lengkap semua ya prosesnya. Kita masuk ke strategi CRM yang halaman 33. Tapi kalau teman-teman ingin mengetahui konsepnya ya silahkan dibaca, nggak apa-apa ya. Semakin bagus kalau teman-teman bisa memahami buku ini. Kalau materi yang diharapkan dari perkuliahan hanya uh, sebagian kecil ya, sebagian kecil dari buku. Oke, jadi teman-teman silahkan buka di halaman 33 itu ada step ya, developing CRM strategi. Jadi ada langkah-langkah untuk membangun CRM strategi. Jadi ini bisa teman-teman terapkan nanti di PBL-nya. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi silakan dipahami langkah-langkah ini. Yang di sini disebutkan langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa yang menerapkan CRM-nya. Oke. Nih, langkah keempat, langkah ketiga, langkah kedua ya, langkah ke satu. Jadi teman-teman baca ya, pahami langkah-langkah ini supaya teman-teman bisa mengerjakan PBL-nya nanti ya. Karena di langkah-langkah itu sudah diberikan guide ya ataupun arahan ya, apa saja yang perlu teman-teman tanyakan ya, termasuk di sini misalnya what function do you perform ya, what type data tipe data apa yang kamu gunakan ya, itu bisa diterapkan pada UMKM. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman bisa tanyakan ke UMKM ataupun brand ataupun perusahaan yang teman-teman dampingi di PBL-nya.
Ya, dia menggunakan data apa, tipenya, interaksinya dengan konsumennya bagaimana, bagaimana mereka bisa membangun hubungan komunikasi, ya komunikasinya lewat apa, ya itu bisa teman-teman dapatkan strateginya gitu ya. Jadi eh, definisi ini customer strategi, ini langkah-langkah yang teman-teman dapatkan di outputnya nanti ya. Jadi teman-teman tentukan value propositionnya, customer strateginya seperti apa, bisnis case-nya, enterprise-nya, transformasi plan-nya, dan manajemen stakeholder-nya. Oke, saya menyampaikan pesan dari koordinator untuk kelas ini ya, untuk masing-masing kelas itu seperti ini. Jadi tugasnya untuk minggu ini tidak ada tugas, tapi teman-teman hanya diminta untuk membaca ya. Tugasnya hanya membaca, jadi tidak ada tugas yang dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sudah ada perusahaan yang didampingi atau belum? Oke, setidaknya sudah ada ya gambaran untuk CRM ataupun manajemen hubungan pelanggan. Ya, jadi teman-teman perlu ikuti saja langkah-langkah di buku ini ya, berarti teman-teman bisa nanti mengerjakan PBL-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan absen dulu ya. Kita absen dulu untuk kehadiran teman-teman. Oke.